Selamat pagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal pada bab kalor. Di sini saya sediakan ada 8 soal. Saya mulai dari soal yang paling mudah terlebih dahulu. Mari kita saksikan pembahasan dari soal nomor 1. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan massa 2 kg, berarti massa airnya ini adalah 2 kg. Dari suhu 0 menjadi 10. Berarti dari 0 menjadi 10 suhunya berubah 10 derajat. Maka ini delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Di sini kilo, sedangkan C-nya satuannya kalori per gram, satuan CGS. Maka dari itu agar sama salah satu kita ubah dulu. Boleh C-nya, boleh M-nya. Tapi biar lebih gampang kita ubah M-nya saja. Kilo ke gram turun 3, berarti 2 kilo itu 2000 gram. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kalor, berarti ditanya Q. Jawab. Nah, rumus Q itu adalah M kali C kali delta T. Macet gitu ya. M-nya 2000 kali C-nya 1 kali 10. 2000 kali 10 berarti 20.000 kalori. Atau ditulis dengan, kalau dijadikan kilo berarti 20 kilokalori. Mudah ya soal yang nomor 1. Kalian semoga paham. Kemudian soal yang nomor 2. Kalori yang diperlukan untuk memanaskan sebatang besi bermassa 450 gram, berarti diketahui massa besi 450 gram dari suhu 20 ke suhu 30, berarti berubah berapa? 20 ke 30 hanya berubah 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini satuannya berbeda ya. Ini kilo, ini gram. Biar lebih gampang ini diubah saja ke kilogram. Gram ke kilogram naik 3, berarti ini 0,45 kilogram. Yang ditanya Q. Oke, jawab. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya 0,45, kemudian dikali dengan C-nya 450 dikali delta T-nya 10, maka hasilnya 2025 Joule. Nah, mudah ya. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah soal mengenai asas Black. Asas Black itu jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Oke, ini ada 50 gram balok es dengan suhu 0 derajat Celcius, berarti diketahui di sini massa esnya 50 gram es dengan suhu esnya 0 derajat Celcius dicelupkan pada 200 gram air, massa air 200 gram, suhu airnya 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis air, C air, kalor jenisnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor lebur es, berarti kalor lebur L itu 336 Joule per kilogram, maka suhu akhir campuran yang ditanya. Tanya T campuran. Oke. Sekarang yang ditanya suhu campuran. Oke, jawab. Gunakan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang melepas kalor tentunya suhu yang lebih ini terima, saya tulisnya lepas. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang melepas kalor tentunya suhunya yang lebih tinggi. Suhu yang lebih tinggi di sini adalah suhu
air. Nah, berarti ini M air kali C air kali delta T air. Yang menerima berarti yang suhu lebih rendah, yaitu MS kali CS kali delta T-nya S. Nah, M airnya 200 gram. Nah, ini satuannya beda, kita ubah dulu. 200 gram itu 0,2 kg, sedangkan 50 gram itu berarti 0,05 kilogram, gitu ya. Massa air 0,2 kali C air 4200 kali T air. T air dengan suhu campuran, suhu awal dengan suhu campurannya berarti lebih tinggi suhu airnya dulu. T airnya 30 dikurangi suhu campuran. Masanya S 0,05. Nah, kalor jenis S-nya tadi 336.000. Nah, karena yang menerima itu S ketika dicampur dengan air, maka nanti S-nya juga akan mengalami perubahan wujud, yaitu berubah menjadi air, dia akan mencair. Maka di sini ditambah MS kali kalor leburnya L, ditambah ini berarti 0,05 kali L-nya. Oh maaf, ini salah, keliru ya. Massa S-nya tadi berapa? 0,05. CS-nya itu adalah separuh dari 4200. Kalau tidak hafal, hafalkan separuhnya, berarti 2100 kali delta T-nya 0, berarti lebih tinggi suhu campuran. T campuran kurangi 0 ditambah yang melebur, kalor leburnya, yaitu M kali L. Ini berarti 0,05, kalor leburnya 336.000. Oke, baru kita kalikan. Ini berarti 84 kurangi 840 30 min TC sama dengan, oke, berarti jawab ya, Q lepas sama dengan Q terima atau yang menyerap. Yang melepas berarti suhunya yang lebih tinggi, yaitu M air C air kali delta T air. Q terima suhu yang lebih rendah, yang menerima kalor itu adalah massa S kali C kali delta T plus, karena S-nya nanti dia melebur, maka ditambah dengan kalor lebur, yaitu MS kali L. Nah, massa airnya tadi 0,2, C air 4200, perubahan suhu, yang suhunya lebih tinggi, yang melepaskan suhunya lebih tinggi, berarti ini 30 min T campuran, sama dengan massa S 0,05, C-nya kita pakai C air ya, karena ini dia sudah berubah wujud menjadi air. Jadi ini pakainya 4200 kali delta T-nya, suhu yang lebih rendah dengan suhu campuran, berarti T campuran kurangi suhu S-nya. Suhu S-nya ini 0 plus massa S-nya 0,05 kali L-nya 336000. Oke, kita cari ini sekarang, berarti ini 840 kali 30 min TC sama dengan, kemudian ini 210, TC kurangi 0 tetap TC sama dengan, kok sama dengan plus, ini berarti 16800. Oke, kita kalikan, berarti ini 25200 min 840 kali TC sama dengan 210 TC plus 16800. Kita pindah ruas, berarti 25200 dikurangi 16800, kemudian 210 TC plus pindah ruas jadi plus, ini 840 TC dikurangi hasilnya 8400 sama dengan 1050 TC
Berarti TC sama dengan 8 derajat Celcius. Berarti suhu campuran antara air dengan es tadi adalah 8 derajat Celcius. Nah, ini tadi kenapa pakai air? Karena dia ketika menerima wujudnya sudah berubah menjadi air ya, bukan es lagi, tapi masanya tetap pakai massa es. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Diketahui jika 75 gram air, diketahui M air 75 gram, suhu air 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air. Oh, berarti airnya ada 2. Ini saya buat M1, T1. Yang ini M2 50 gram dan suhu T2 nya adalah 100 derajat Celcius. Yang ditanya suhu campurannya lagi. Oke, jawab. Ki lepas sama dengan Ki terima. Yang melepas adalah suhu yang lebih tinggi, berarti yang 2. Ini M2 C kali delta T2. Yang menerima suhunya yang lebih rendah, M1 C delta T1. Nah, karena ini sama air dengan air, otomatis C-nya sama. C-nya coret saja. Oke, M2 berarti ini 50, T2 ini berarti 100 min T, C suhu campuran. M1 75, ini berarti TC min 0. Oke, lanjutkan sebelah sini. Disederhanakan, ini dibagi 5, 25 dapat 2, bagi 25 dapat 3. 2 kali 100 berarti 200 min 2 TC sama dengan 3 TC min 0. Oke, sekarang pindah ruas. Ini berarti 200 sama dengan pindah ruas ini jadi 5 TC. TC berarti suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius. Oke, semoga kalian paham ya. Lanjut ke yang soal nomor 5. Nomor 5, 200 gram es yang bersuhu min 5 derajat Celcius menjadi air bersuhu 10 derajat Celcius. Berarti kita gambar dulu. Nah, ini bermula dari es suhunya min 5 derajat Celcius. Berarti di titik A dipanaskan hingga menjadi air 10 derajat, berarti di sini. Ini air 10 derajat. 10 derajat. Jika kalor jenis es sekian dan kalor leburnya sekian, kalor jenisnya ini sekian air, maka kalor yang dibutuhkan. Oke, kita beri tanda dulu A, B, C, D. Untuk menghitung jumlah kalor yang ada di sini, kita harus bertahap dulu dari A ke B, B ke C, C ke D. Oke, dari A ke B, Ki AB wujudnya masih S karena di bawah 0, maka MS kali CS kali delta T-nya S. Masanya S 200 gram. Karena ini satuannya dalam kilogram, ini ubah dulu ke kilo, berarti ini 0,2 kilogram. Ini 0,2 kali CS-nya, kalor jenis S ini 2100 kali delta T min 5 sampai 0, berarti berubahnya adalah 5 derajat. Oke, ini kalau dihitung hasilnya 2100 Joule. Oke, sekarang kita hitung Ki BC. BC adalah proses mencair sehingga tidak membutuhkan perubahan suhu. Ini M kali L. M-nya tadi 0,2, L-nya 336.000. Ini coret 1 berarti 672. Ini 67.200 Joule. Itu ya. Ini saya coret. Kemudian lanjut ke yang QCD. QCD ini sudah berubah menjadi air. Berarti M kali C air kali delta T. M-nya ini 0,2. Kemudian C air di sini 4200. Delta T perubahannya dari 0 sampai 10, berarti hanya berubah 10 derajat. Hasilnya ini berarti
ini coret berarti masih 18400 Joule. Oke, sekarang tinggal dijumlahkan total. Nah, berarti QAB tambah QBC tambah QCD 2100 ditambah 67200 ditambah 8400. Jumlah 00 ini berarti 7. Ini 107. Jadi 77.700 Joule. Ingat ya, ini perubahannya bukan min, karena dari min 5 sampai 0 itu hanya berubah 5 derajat. Oke, sudah yang nomor 5. Semoga paham. Lanjut ke soal yang ke-6. Nah, soal yang nomor 6. Nah, 10 gram es dipanaskan dari suhu min 10 derajat hingga air mendidih. Tentukan jumlah kalori yang diperlukan untuk airnya sampai mendidih. Nah, ini sudah ada grafiknya. Caranya sama seperti tadi. Kita beri A, B, C, D, dan E. Nah, kita ubah dulu ke kilo, ini jadi 0,1 kg. Kita hitung dulu QAB. Nah, QAB yaitu M kali C S, karena AB masih S, kali delta T. 0,1 CS tadi sudah diketahui ya, kalau tidak ada di soal harus hafal 2100. Delta T min 10 sampai 0 berubah 10 derajat. Coret ini berarti 2100 Joule. Lanjut ke QBC. Proses mencair melebur M kali L 0,1 kali 336.000. Berarti ini coret 0 ini 336. Oke, Joule. Oke, QCD sampai mendidih berarti sampai 100 derajat. M kali C air kali delta T. 0,1 kali 4200 kali 100. Berarti ini coret masih 42000. Oke, sudah hanya sampai mendidih, berarti Q total tinggal dijumlah 2100 tambah 33.600 tambah ini nolnya 3. Oke, 42. Oke, dijumlah 007 5 berarti 7. Betulan sama hasilnya ya, seperti tadi 77,700 Joule. Nah, sekarang lanjut ke yang nomor 7. Ini mengenai hentaran panas, yaitu berupa konduksi. Nah, di sini ada 2 batang logam seperti gambar di samping. Panjang dan luas penampang sama. Jika koefisien konduksi termal berarti diketahui konduksi termal batang B, KB, 2 kali konduksi termal batang A, maka suhu pada titik sambungan digambar diketahui TA 150, TB 0 derajat Celcius. Oke, ditanya suhu sambungan. Jawab. Nah, persamaannya adalah gini. HA sama dengan HB. H itu adalah K kali A kali delta T per L. Ini K kali A kali delta T per L. Dikatakan bahwa panjang dan luas penampang sama. Berarti panjangnya sama, luas penampang sama. Berarti yang beda hanya K dengan delta T. K delta T. Ini yang A, berarti ini KA delta TA, KB delta TB. Oke, KA tetap KA karena tidak diketahui. Delta TA berarti ini 150 min T sama dengan KB-nya itu 2 kali KA kali delta TB berarti T min 0. Oke, coret berarti ini 150 min T sama dengan 2T. 150 sama dengan pindah ruas 3T.
Oke, berarti T sama dengan 150 bagi 3, 50 derajat Celcius. Oke, berarti suhu sambungannya adalah 50 derajat Celcius. Oke, lanjut ke yang nomor 8, terakhir. Dua buah batang sambungan dengan suhu yang berbeda. Benda A benda A suhunya 20 derajat Celcius, sedangkan benda B suhunya 120 derajat Celcius. Jika KA 2 kali KB dan luas penampang, berarti AA setengah kali luas penampang batang B, dan panjang batang B 2 kali panjang batang A, tentukan suhu di titik sambungan. Sama seperti tadi, HA sama dengan HB. K kali A kali delta T per L. K kali A kali delta T per L. Karena ini diketahui semua, berarti ini jelas punya A, ini B. Oke, KA besarnya 2 kali KB, AA setengah AB, delta TA, karena ini lebih kecil maka T min 20 per LA nya tetap LA sama dengan KB nya tetap KB, ini tetap AB, delta TB ini lebih tinggi berarti 120 min T per LB nya 2 kali LA. Oke, yang ada coret KB dengan KB, AB dengan AB, LA dengan LA. Oke, berarti ini masih 2 kali setengah, hasilnya 1, berarti ini masih T min 20. Ini berarti 120 min T bagi 2. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini ya. Saya tulis ulang, ini berarti T min 20 sama dengan 120 min T per 2. Oke, saya kalikan silang, ini kali ke sini berarti 2 T min 20 sama dengan 120 min T. Tidak boleh dibagi gini ya, boleh tapi ini nanti kalian bingung. Ini 2 T min 40 sama dengan 120 min T. Pindah ruas. Ini saya pindah ke sini jadi 3T, ini jadi 160. Berarti T 160 dibagi 3, berarti 53,3 derajat Celcius. Nah, udah kan? Semoga kalian paham. Sekian penjelasan dari saya. Mohon disalin di buku catatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.